Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kita teruskan dengan pengajian majelis ilmu. Tema malam ini ialah ilmu pengetahuan. Luar biasa, dengarkan Pak, ini ilmu pengetahuan ini. Majelis ilmu ini bagaimana ini? Ada majelis maulid, ada majelis tahlil, ada majelis ratib, majelis perkawinan, majelis sunatan, ada majelis ilmu. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Mana di antara majelis itu yang lebih utama kita hadir dan betapa kehadiran kita di sana. Nah, lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berpengetahuan, punya ilmu pengetahuan, atau tidak punya ilmu pengetahuan? Surah Az-Zumar itu ya. Kemudian di dalam surah Al-Mujadalah, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang biasa seperti ini, orang yang berilmu bagaimana derajatnya. Masya Allah. Kita baca hadisnya. Ya, hadis 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Abu Darda meriwayatkan, sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dia berkata, Rasulullah bersabda, tadi itu man salaka tariqan, artinya barang siapa yang masuk ke suatu jalan untuk mencari ilmu, maksudnya di sini ilmu agama Allah, maka Allah memudahkannya menuju ke surga. Jalan mudah menuju ke surga itu ialah menuntut ilmu. Jangan kita beramal nggak ada ilmu. Amalnya dasar. Jangan kita katakan ini saya sholat nih, Allah yang lihat. Enak banget, nggak bisa. Harus ada ilmu. Karena ilmu ini dari Allah, perintah Allah. Kemudian dari mana kita dapat ilmu itu? Memang perintah Allah. Tapi harus melalui baginda Rasul yang menjelaskan.
cara sholat itu seperti ini, cara puasa itu seperti ini. Gitu. Ada seorang laki-laki, tiba-tiba pada satu hari seorang laki-laki ketika Nabi di masjid datang masuk masjid. Nabi ada di masjid. Tiba-tiba sembahyang. Sembahyangnya cepat. Kayak kilat begitu sembahyangnya. Terus Nabi tegur, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulang lagi itu salatnya. Engkau belum salat seperti itu. Dia ulang lagi. Diulang lagi, salat lagi. Cepat lagi salatnya. Terus Nabi tegur, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulang lagi salatnya, itu bukan salat. Nah, diulang lagi sampai 3 kali. Nabi bilang, "Shalli lam tusalli." Engkau belum salat. Nah, akhirnya Nabi bilang apa? Kalau engkau salat, ini orang salat ini bismillahirrahmanirrahim terus tidak bertumakninah. Nabi katakan kalau engkau salat ruku, tumakninah. Jangan tidak tumakninah. Kemudian engkau i'tidal, tumakninah. Kemudian sujud, tumakninah. Duduk di antara sujud, tumakninah. Sujud lagi, tumakninah. Baru berdiri. Ada 5 kali tumakninahnya itu. Kalau enggak ada tumakninahnya, fa innaka lam tusalli. Engkau belum sembahyang, kata Nabi. Bayangkan aja kalau kita sembahyang sendiri-sendiri di rumah tidak ada tumakninah, belum sembahyang itu. Harus ada tumakninah. Makanya ketika tumakninah itu, apa arti tumakninah dalam pelajaran fikih? Ya, diam seluruh anggota, tidak bergerak, sekedar bacaan subhanallah. Makanya wirid ruku subhana rabbil azim 3 kali. I'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Itu sudah dianggap tumakninah. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali tumakninah. Jangan enggak baca 5 tumakninahnya. Nah, itu nantinya dalam ilmu fikih, usul fikih dikatakan wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tidak ada ilmu pengetahuannya tentang amalnya itu tidak diterima. Makanya inilah kewajiban kita belajar itu. Biar sedikit amal kita, tapi kita belajar dari guru. Jangan baca buku, beli buku, tiba-tiba praktekkan nggak bisa. Tidak sah amalnya. Harus belajar dari guru. Benar ini nggak guru nih? Praktek sholat saya ini benar nggak? Gitu. Tadi disebutkan dalam yang pertama Abu Darda itu, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu ini begini nih, duduk. Kalau anak-anak di pesantren lain lagi, peraturan pesantren mah itu emang benar-benar. Kalau ini kan majelis ta'lim sama. Nah, sahalahullahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke surga. Inilah jalan ke surga itu, Pak. Ini dia ngaji ini, jalan ke surga. Yang malas ngaji sesat nanti masuk ke surganya. Nggak tahu jalan ke surga. Yang rajin ngaji itu udah ada panduan jalan ke surga. Alhamdulillah kita ya, Allah kasih kemudahan kita ya. Ada waktu kita Allah kasih. Ya, tidak ada yang ganggu kita. Karena Pak belajar ini dalam satu hadis, nanti lihat ini kita baca nanti nih ya. Satu ya. Sahalallah tariqannya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima sana'a. Apa itu, Pak? Malaikat Allah Ta'ala, malaikat la tadau ajnihatahu, meletakkan sayapnya,
Li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Sama ada di pondok pesantren di sini. Kenapa? Ridhan bima yasna, karena ridhonya malaikat. Ini sekarang di atas nih malaikat nih Pak. Di atas kita ini ada malaikat. Kalau bapak kebetulan pada hari itu malam Kamis ada pengajian, malam Rebo ada pengajian, malaikat datang ke rumahnya Pak. Kalau mengundang malaikat ke rumah kita, buat pengajian di rumah kita. Nah, ada di sini untuk RW sini kita ada pengajian malam Rabu, ada pengajian malam Kamis. Kalau di tempat saya setiap malam Pak, malam Senin, malam semuanya malam pengajian aja. Malaikat di kampung kita ini ada terus di atas rumah kita itu. Nah, ini terkadang nggak mau mengundang orang belajar ilmu ke rumahnya. Bagaimana malaikat mau datang ke rumah? Ikut itu. Atau kita hadir di majelis ilmu itu, kita ternaungi malaikat. Karena nanti malaikat ini yang hadir di sini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ke langit, ditanya oleh Allah, malaikatku, kamu dari mana? Kami dari majelis ilmu di Masjid Ar-Ridwan, di rumah si Fulan, di rumah si Fulan, di rumah si Fulan. Tuh, Allah tanya, hadir enggak si Fulan? Allah tahu, didaftar oleh Allah. Ada enggak Fulan datang. Dilaporkan kepada Allah. Nama kita ada di langit terdaftar Pak. Hah? Malam Rabu terdaftar nama kita, dilaporkan malaikat. Malam apa lagi? Malam Kamis kita hadir lagi pengajian, terdaftar malaikat lagi. Malam Jumat di masjid kita ada pengajian, terdaftar lagi nama kita lagi, nama dia lagi, nama dia lagi, nama dia lagi yang muncul di langit karena menuntut ilmu. Itu orang ahli surga. Itu artinya begitu. Ini hadisnya hadis sahih, bukan cerita-cerita, bukan. Kita teruskan ya. Tadi malaikat mengembangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Satu lagi saya tambahkan, kalau bapak-bapak ingin anaknya selalu dinaungi oleh malaikat, kirim tuh anak ke pesantren Pak. Di pesantren itu 24 jam malaikat mondar mandir. Karena di pesantren itu ilmu berjalan terus. Nah, jam 2 anak-anak udah bangun. Oh, Masya Allah, hanya kosongnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Udah ada lagi orang belajar ilmu. Tuh di pesantren cucu-cucunya do antara pesantren. Alhamdulillah, itu kelebihan pesantren. Kita ini bukan orang pesantren, ngaji di masjid, ngaji di rumah-rumah, tetap ada malaikat. Tuh ya. Nah, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal hitanu filma. Allahu Akbar. Orang yang berilmu, orang alim itu, para kiai itu la yastaghfiru lahu man fis samawati. Malaikat-malaikat di langit dan malaikat-malaikat di bumi memintakan ampun bagi orang yang berilmu itu. Itu kelebihannya Pak. Hah? Para kiai-kiai itu selalu dimintakan ampun oleh malaikat. Hattal hitan fil ma, ikan di laut mintakan ampun. Bayangkan itu. Bayangkan Pak. Memintakan ampun, ya Allah ampunkan tuh orang alim itu ya Allah, ilmunya mahal itu ya Allah, karena dia ini orang itu masuk surga. Ya. Nah, lihat lagi terus sambungannya. Wa fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang abid. Abid itu orang rajin ibadah. Rajin nih ibadah nih. Bangunnya jam 2 malam. Oh, sholat
Qabliyah subuhnya, salat fajarnya, salat duhanya, segala macam. Tapi nggak mau belajar. Hanya mau ibadah aja, nggak mau belajar. Nggak ada gunanya. Yang mahal itu yang belajar, Pak. Ilmu yang kita pelajari dari guru-guru itu kita amalkan walaupun sedikit. Itu kelebihannya ya. Jadi orang alim dengan orang ahli ibadah yang tidak mau belajar tapi rajin ibadah, itu kelebihan seperti bulan kepada sebuah bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Para nabi-nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Innama warrasul ilma. Orang-orang alim itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmunya daripada ulama itu, maka mendapat bagian yang banyak. Tuh. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi. Hadis sahih. Masya Allah. Kitabnya ini yang menerangkannya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis sahih Imam Nawawi. Paham Pak? Jadi berilmu, Bapak belajar. Hanya Nabi peringatkan kepada kita, kun aliman. Jadilah engkau orang berilmu. Anak-anakmu antar ke pesantren, cucu-cucumu antar ke pesantren. Begitu aturannya. Karena nyuntut ilmu di pesantren itu tidak mudah, Pak. Saya itu di pesantren itu 17 tahun nuntut ilmu, Pak. Penderitaannya bukan main-main. Menghafal siang malam menghafal. Mana gurunya galak-galak. Penyakitan, gudik segala macam. Anak-anak pesantren coba lihat deh, pasti gudik. Itu cobaannya. Tapi kita terus yang sanggup meneruskan. Nah, inilah kun aliman, kata Nabi, jadilah engkau orang alim berilmu. Belajar kamu kader di pesantren. Wa illa tidak sempet. Saya ini dari mudanya emang gak sempet belajar. Biarlah anak-anak ke pesantren, saya tidak sempat ke pesantren, diantar oleh ayah saya. Terus bagaimana solusinya? Pamuta'alliman, engkau belajar ilmu agama. Nggak sempat Pak Ustadz belajar ilmu agama. Saya ini sibuk dagang, sibuk dah saya semuanya, nggak sempat dah. Nggak sempat juga belajar. Mustami, denger. Di mana majelis ta'lim kita pergi. Kalau sekarang ini malam Jumat, datang ke masjid malam Jumat. Mustami'an, kata Nabi, wajib. Perintah Nabi, dengerin. Tadi engkau waktu muda nggak mau belajar, nggak sempat dagang apa segala macam. Mustami nggak sempat juga. Aduh, nggak sempat Pak, karena saya cari makan. Saya cari makan, ngumpanin anak, istri, anak-anak saya di pesantren semuanya. Terus pilihan yang keempat, wa illa pamuhibban. Enggak juga, tidak alim juga, tidak mau belajar, tidak sempat belajar, tidak sempat mendengar juga. Muhibban aja dah. Simpati kepada orang yang belajar ilmu. Ada bangunan madrasah, ada bangunan pesantren, bantu apa yang bisa kita bantu. Muhibban. Gitu. Ada pembangunan madrasah, pembangunan pesantren. Sekarang ini luar biasa Pak, pembangunan
tahfiz Quran itu kalau bapak mau shadaqatun jariyah, yang paling hebat itu Pak. Karena salah satu program para kiai itu dalam beberapa tahun, dari mulai tahun 2022, 23, 24, 25 itu di Indonesia ini akan hadir, akan tampil 23 juta penghafal Quran. Dan nanti target mereka itu polisinya penghafal Quran, tentaranya penghafal Quran, dokternya penghafal Quran, pegawai negerinya penghafal Quran. Banyak. Negeri ini jadi aman. Negeri ini jadi makmur, aman. Lihat ke depan, bantu pesantren Pak. Hanya diminta 10.000 seminggu, masa kita nggak sanggup? Cari itu alamat-alamat Bang Muamalat itu. Kita cari nah Bang Muamalat, mana ini pondok pesantren yang saya nyumbang 10.000. Malah setiap minggu udah sebulan 50.000 saya sumbang. Duit kita itu karena kita mengirim biaya kepada orang anak-anak yang hafal Quran, mengalir Pak, dia hafal Quran. Apalagi nanti jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden hafal Quran, jadi menteri hafal Quran. Itu tidak mustahil di Indonesia terjadi, asal kita semuanya mendukung. Nabi bilang wala takun khamisan, jangan engkau yang kelima. Tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, enggak suka juga dengan majelis ilmu, tidak mendukung juga, patuh laku, celaka engkau. Jadi buzzer engkau, jadi musuh engkau. Ada orang ngaji engkau hadir situ, tapi entar dicari ini ustadz kesalahannya ini, apa omongannya yang salah nih ustadz ini, lapor ke polisi. Celaka engkau, masuk neraka engkau gara-gara itu. Jangan ustadznya, gurunya jelekan, laporkan ke polisi. Banyak sekarang terjadi kan itu kan. Ini hadisnya ini, makanya kita baca hadis kitab Riyadhus Shalihin. Muhibban, simpatisan, cinta kepada ilmu pengetahuan. Itu namanya pahalanya kalau pahala mengalir. Kenapa saya katakan pahala mengalir? Itu luar biasa Pak. Ini pahala mengalir ini sangat luar biasa. Itu program para ustadz-ustadz itu yang membangun pondok pesantren itu. Kita saja nih di Bekasi, kota dan kabupaten Bekasi, luar biasa sudah. Luar biasa Pak di sini. Tahfiz Quran, belajar Quran. Karena kenapa? Karena Menteri Pendidikan tidak membolehkan pelajaran agama ada di sana. Seminggu sekali. Agama nggak bisa. Orang tidak bisa alim ente belajar seminggu sekali. Kalau seminggu sekali belajar agama, sholat itu setahun baru bisa pandai sholat. Kalau cara begitu. Makanya tampillah pesantren ini yang nantinya dialah yang akan menjadi penggerak di Indonesia ini. Kan bagus Pak. Kalau kita pergi ke rumah sakit, dokternya hafal Quran. Sebelum dia vaksin kita Pak, dia baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kan mantep kita. Iya kan? Mantep kita. Pergi ke puskesmas, bidannya istri kita antar, cucu kita antar ke puskesmas, bidannya perempuan, baca Al-Quran dulu, Bismillahirrahmanirrahim, puas hati kita. Itu target para ustadz itu, sekian-sekian menampilkan orang. Karena orang yang hafal Quran itu cerdas otaknya daripada orang biasa. Dia Quran bisa hafal, apalagi matematik, apalagi fisika, apalagi ilmu-ilmu yang seperti itu. Tuh sekarang udah banyak yang terjadi Pak, alhamdulillah. Tapi di Indonesia ini banyak juga tentara yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran. Ada. Walaupun jarang-jarang, tapi ada. Dokter ada yang hafal Quran. Nah, nanti itu tahun 2025 itu sekian itu, masya Allah.
Kalau sudah tentara hafal Quran, Pak, kalau udah polisi hafal Quran, yang salah. Ente nggak punya SIM katanya, ayo ke sana. Nah gitu dia, kalau yang hafal Quran dia lebih takutnya kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, inilah kehebatan. Mari kita dukung semuanya dengan segala macam. Alhamdulillah, Pak. Kalau pesantren kita dulu zaman dulu, Pak, lain dengan pesantren zaman sekarang. Fisiknya. Kalau kita pesantren zaman dulu, ya Allah, itu airnya hijau, Pak. Di bawah pohon bambu. Nyilam ke sana, besok udah timbul gudik. Sekarang ini udah luar biasa. Udah pakai pompa apa namanya itu, sumur bor, airnya udah mancur sini. Udah enak sekarang, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan negeri dunia ini akan makmur oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itulah orang alim, Pak. Al-Quran orang alim. Itu paham itu, Pak, ya. Kalau mau bertanya stop saya, nggak apa-apa. Saya mau ceritakan ini. Namanya jariyah. Kalau kita ngirimin sodaqotun jariyah itu, sodaqotun jariyah, paham, Pak, ya, sodaqotun jariyah, ya. Apa sodaqotun jariyah? Itu wakaf. Apa yang kita wakafkan batu, kita wakafkan pasir, kita wakafkan besi, kita wakafkan apa saja untuk pembangunan masjid, madrasah dan pesantren dan segala macam, itu namanya shadaqatun jariyah. Begitu nanti kita mati, Pak, pahalanya sampai hari kiamat, nggak putus. Cuma punya semen 1 sampai hari kiamat. Apalagi kalau semennya 10, apalagi kalau 100, apalagi kalau dia bangun masjid. Itu namanya jariyah, Pak. Harus tiap-tiap orang punya amal jariyah. Walaupun sedikit. Maksud saya begini, kalau yang kita harapkan yang bantu kita itu hanya orang yang bertahlil, orang baca Quran. Itu selama orang bertahlil itu ada, selama orang yang baca Quran itu ada. Katalah anak cucu kita. Tetapi apabila ini telah terputus, anak kita yang hafal Quran, yang serajin baca Quran, mati, habis. Kita nggak nerima. Tiba-tiba di negeri ini, di satu negeri itu, nggak ada lagi orang bertahlil. Habis, nggak ada pahala tahlil. Tapi kalau kita lemparkan ketika orang bangun masjid satu batu bata itu yang mengalir itu sampai hari kiamat. Itu bedanya, Pak. Nah, tiap-tiap orang coba usahakan ada shadaqatun jariyahnya. Shadaqatun jariyah, wakaf, ada wakaf. Tapi syarat berwakaf ini begini, Pak, harus diucapkan, ya. Nah gitu wakaf, ya. Kalau ente taruh begitu nggak tahu nanti. Kita jumpa panitia. Pak panitia lagi sedang bangun masjid, ya. Ini saya semen 1 sak wakaf. Untuk siapa? Tanya panitia. Untuk pribadi saya atau untuk ibu saya, untuk arwah kakek saya untuk pulang. Nah, itu terus. Itu wakaf. Ente mau wakaf nih, nggak mau ketahuan orang. Bawa semen tengah malam jam 12 malam. Ya, caranya gini. Jam 12 malam kita antar. Kalau kita takut nggak ketahuan orang, taruh. Tapi diucapkan walaupun nggak ada orang. Ini wakaf diri saya, semen ini taruh, udah. Gitu. Harus diucapkan. Kalau tidak dilapaskan, naruh aja tidak jelas. Harus diucapkan. Karena di sini ada malaikat raqib dan atid yang menyaksikannya. Tapi sebaiknya kepada panitia ini cuma ada semen 1 sak, Pak. Ini wakaf saya. Diterima. Lagi bangun masjid, lagi semuanya, masya Allah. Yang namanya wakaf, umpamanya nanti masjid itu kebakar, dan masjid Islamic Center, ya. Islamic Center aneh itu
semper ya, yang priok ya. Itu walaupun dia kebakar habis, pahala wakaf orang-orang itu kalau itu wakaf tetap mengalir sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi usahakan Pak, jangan ngarapin nanti kalau saya mati anak saya nahlilin saya. Kalau nahlilin keluarga saya tetap buat haul saya. Kalau dibuatin haul, lah kalau nggak dibuatin haul kita dapat apa? Nggak ada kita dapat apa-apa. Yang ingat itu tadi tuh wakaf tadi, ini wakaf Quran, wakaf kitab, wakaf apa. Nah, yang murah-murah lah sesuai dengan kemampuan kita. Tuh, gitu Pak ya, paham itu ya. Jadi kembali kepada pelajaran kita, hebatnya majelis ilmu Pak. Kalau Bapak ngundang majelis ilmu ke rumah, Ustadz, nih ke rumah saya Ustadz ya, satu hadis saja. Ini kan kita baca satu hadis ini, kan cakep gitu. Tad, Insya Allah Ustadz Haji Kamal, Ustadz apa kalau majelis ilmu, tad bacain satu hadis deh di rumah saya. Malaikat datang itu Pak, karena majelis ilmu satu hadis saja diterangin. Itu pentingnya itu majelis ilmu itu. Karena ini kita kalau kita ngundang malaikat, yang jelas malaikat itu datang di atas. Nah, bapak-bapak tadi begini, bapak nggak tahu nih, nggak tahu, saya kasih tahu nih. Tadi bapak dari rumah kan mau sholat maghrib terus belajar ilmu ya, kan itu tujuannya. Bapak tidak tahu diiringi oleh 70.000 malaikat. Kita tidak tahu kita diiring, apalagi Bapak Jayadi ini, Jayadi Ajis dari Cijantung sana. 70.000 malaikat yang ngiringi dia itu. Insya Allah. Tapi ya malaikat namanya, malaikat itu nurun latifatun, ya cahaya yang halus. Kalau 70.000 itu nggak tahu. Salat subuh Pak, salat subuh ini masjid sebesar ini malaikat penuh. Wa minal laili fatahajjat binafilatan laka. Apa namanya itu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan salat subuh. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Kita yang hadir sholat di sini 60 orang, tapi ini masjid penuh malaikat. Apa ngapain dia? Ngaminin doa kunut. Ngaminin doa apa diantaranya ngaminin doa kunut itu? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Orang bilang amin, dia kalau Allah buka suaranya itu langsung ke langit. Amin, 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 amin. Wa barik lana fima atait, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, umur kami, harta kami, anak kami, istri kami, mantu kami, cucu kami. Apa yang ada pada kami berikan. Amin kata jamaah, amin kata malaikat. Kita malas sembahyang subuh, mau tidur di rumah. Nggak dapat amin malaikat, nggak dapat amin malaikat. Kalau mau nyari amin malaikat, datang ke masjid. Kan udah yang nggak datang ya nggak dapat. Nah, ini pada imam-imamnya ada di sini nih, hadir Pak, masya Allah, tabarakallah, hadir malaikat. Tapi di masjid, di musola, kalau berjamaah, kan nggak ngerasa kita ya, nggak ngerasa. Udah berapa puluh tahun kita sholat subuh berjamaah, nggak pernah kita, maka dijiwai Pak. Kalau tidak masuk ke dalam jiwa kita, harus masuk ke dalam jiwa. Ini saya subuh nanti ada malaikat. Ini saya pergi mengaji 70.000 malaikat ngiri. Itu harus dirasakan. Kalau baca doa itu harus dirasakan. Kalau kita baca doa kita tidak rasakan, nggak ada artinya. Tidak ada manisnya. Apalagi ingat wasallallahu ala sayyidina. Jangan ucapan mulut. Wasallallahu rahmat Allah kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Kita merasakan Nabi Muhammad itu Madinah. Luar biasa Pak ya. Bapak ini maulid nih besok nih. Jangan itu kita berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Ya.
Kita ngucap Allahumma sholli ala Muhammad, kamu dapat 10. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Allah kasih 10 salawat, wa hutta anhu asyru sayyiati, dihapuskan 10 dosanya, wa rufi'at anhu asyru darajatin, diangkat. Bagaimana itu caranya? Kan sahabatlah pernah bertanya, ya Rasulullah, sekarang engkau masih hidup, kami berselawat, tapi kalau engkau mati nanti bagaimana? Kata Nabi, nanti kalau aku udah mati, umatku berselawat, Allah kembalikan ruhku ke jasadku, aku jawab. Kayak kita nelpon pakai Android sekarang ini. Kan kawan kita itu pergi umrah tuh, pergi haji. Ya, kita buka apa namanya itu, video call ya. Video call yang ada gambarnya itu apa namanya itu. Terus langsung dapatnya mukanya, ini sekarang Pak Haji, saya lagi ada depan Raudhah, ini saya lagi ada ziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Kelihatan. Jadi kita berselawat kepada Nabi itu sama dengan kita nelpon, ya Nabi salamun alaik. Nabi bilang engkau juga salam. Allahu Akbar. Ya Allah, luar biasa Pak. Umat Islam, umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Ucapan yang sedikit itu dibalas oleh orang paling mulia. Itu selawat. Salawat. Ini ada orang nggak mau ngucapin salawat. Lah, Nabi nggak sebut dia, Nabi nggak balas. Ente nggak suka salawat, ya udah. Ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad nggak suka salawat, anti maulid Nabi. Oh, nggak ada apa-apa ente. Aneh nggak mau kasih syafaat kata Nabi. Nggak, saya nggak mau kasih syafaat. Kita ini nanti kan dapat syafaat daripada baginda Rasul. Kalau nggak ada syafaat baginda Rasul nggak bisa kita masuk surga. Ente nggak senang sih sama maulid sih, anti maulid sih ente sih, anti selawat ente sih, berarti anti sama aneh. Gitu, lebih kurang begitu penafsirannya. Nah, gitu Pak. Jadi berselawat kepada Nabi itu seperti kita menelpon sekarang ini langsung jawabannya. Berapa miliar orang seluruh dunia ini yang berselawat, segitu jawabannya. Itu luar biasanya Allah itu Pak. Nah, berapa juta orang sholat subuh dalam seluruh dunia ini, miliaran manusia dari barat ke timur, utara ke selatan. Semuanya Allah kasih permintaannya. Pernah kita cari beras di pasar nggak ada, pernah cari gula nggak ada, kunyit pernah nggak ada, semuanya ada. Garam semua Allah kasih, nggak ada kekurangan, nggak, cukup kamu dikasih. Kamu aja yang kurang bersyukur. Kan kita kurang bersyukur, kita ini namanya ini. Ya, kurang berterima kasih pada Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Belum ada orang Bekasi yang mati kelaparan, belum ada, karena nggak ada makanan. Nggak ada. Mati kekenyangan banyak. Kebanyakan makan nasi kebuli. Nah itu. Ya, kebanyakan makan nasi kebuli. Tiap-tiap hari makan gabus pucung, nah, stroke itu nantinya lama-lama. Kebanyakan makanan. Yang nggak pernah makan nasi kebuli, nggak pernah makan sayur pucung, lah sehat malah. Dan Allah kasih semuanya, tidak ada kurangnya. Hanya kita itu, itu dia. Masya Allah, pengajian kita malam ini jadi kesimpulannya Pak, majelis ilmu itu luar biasa. Datang hadir, ajak kawan-kawan, ajak anak, ajak istri, lu duduk aja di sini dengerin Ustaz ngomong. Kan begini, dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang baca Quran kamu dengerin aja, kamu dapat rahmat, dapat pahala. Kan dulu sudah kita baca, 1 alif balasannya 1 hasanah, 10. Kalau istri kita di situ ikut, dia dapat. Nah sekarang kita ngaji, istri kita sana penonton TV, ngomong cucu. Jadi pembantu anak kita, istri kita di rumah, nggak sempat ngaji. Suruh ngaji nanti sini kalau ada pengajian. Dia dapat. Ini majelis ilmu luar biasa. Ada malaikat di atas. Ada malaikat di atas. Nah, itu yang perlu dipahamkan. Ini ada malaikat di atas.
nanti dilaporkan kepada Allah, ditanya mana bulan itu. Tiap-tiap malam Jumat ada nama kita. Tiap subuh pagi Jumat nama kita ada. Nama kita mulu dia di atas aras sana di Lauhul Mahfuz. Surga gitu, Pak. Jadi namanya ngaji itu ngaji Quran dikit. Nah, dengar ilmu, dengar Quran, dengar nasihat yang baik-baik, ikut selawat kepada Nabi. Semuanya telah kita jelaskan, telah kita terangkan seterang-terangnya. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tinggal 5 menit waktunya ini. Ada pertanyaan enggak nih? Alhamdulillah ya Majelis Ilmu, nanti kita ulang lagi atau kayak lagi. Saya benar-benar penasaran saya. Di waktunya masih ada di 5 menit, 5 menit pertanyaan. Silakan. Ya, Guru. Ya, silakan. Mengenai sholat, ya. Fardu dan sholat sunnah sama aja cara mengerjakannya. Ya. Tetapi ada orang membedakan sekali itu. Sholat fardunya khusyuk, itu maknanya bagus. Giliran sholat sunnah, ya hampir kagak ada tuh maknanya sama sekali. Tuh. Sholat fardunya khusyuk, sholat sunnahnya semua maunya. Kalau saya lain lagi. Makanya saya marah sama diri saya. Kalau saya sholat sunat khusyuk banget. Ini ada apa ini saya ini? Ketika kita sholat fardu, gangguan setan. Beda lagi, Pak. Terkadang jadi ganggu setan itu begitu. Khusyuk kan sholat sunat dia, jangan ganggu dia sholat sunatnya, biar dia khusyuk. Aduh, khusyuk banget. Tapi sholat fardu ganggu ya. Ini lain lagi pertanyaannya. Sholat fardunya khusyuk, sholat sunat. Tadi pertanyaannya kembali kepada pertanyaan ialah sholat fardu dengan sholat sunat tetap sama aturannya. Begini, sholat sunat itu kan namanya kalau kita mau sholat sunat boleh, enggak sholat sunat juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita mau sholat sunat, rukun 13 wajib dibawa. Sholat fardu kan rukun 13, wajib tumakninah. Sholat sunat juga walau tahiyatul masjid sama. Makanya yang kita lihat baru-baru kemarin bulan Ramadan orang sholat sunat itu 23 rakaat 8 menit itu udah nggak sah. Itu tadi yang disebutkan Nabi itu nggak sah, nggak ada gunanya itu. Itu ajaran sesat itu. Jadi sholat sunat dengan sholat fardu aturannya sama, rukun 13. Masalah surah yang wajib kan Fatihah doang. Surah-surahnya ya silakan. Ada seorang sahabat Nabi nggak mau dia yang lain. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua Allahu akbar qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Isya qul huwallahu ahad lagi. Kata Nabi, biarinlah dia adukan sahabat. Ya Rasulullah, orang ini katanya rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, habis rakaat ketiga baca lagi qul huwallahu ahad, rakaat keempat biarin dia cinta kepada qul huwallahu ahad, nanti dengan qul huwallahu ahad dia masuk surga. Jangan gitu. Tapi wajibnya, sunatnya ialah rakaat pertama baca surah, rakaat dua baca surah. Nah kalau rakaat ketiga, keempat dia mau baca aja, gak ada masalah. Tapi jangan kalau jadi imam jangan ikut aturan. Kalau ya, tidak dicontohkan. Ya, Tidak dicontohkan. Iya tidak contoh, tapi takriri diakui oleh Nabi. Nabi kan begini, pada satu hari itu panggil Bilal, Bilal sini. Kamu saya dengar telapak kakimu, terompahmu ada di surga Bilal ini. Kamu punya amal apa Bilal? Nabi bahkan bertanya, punya amal apa kamu? Ya Rasulullah begini, saya setiap selesai saya berwudu, saya sholat sunat wudu. Nabi kan tidak ajarin sholat sunat ba'da wudu, itu nggak ada, itu nggak dipelajari Nabi dalam kitab fikih, nggak ada. Tapi Bilal lakukan. Kata Nabi, karena kamu sholat ba'da wudu itu, saya dengar terompah kamu ada di surga. Jadi ada yang dilakukan tidak diajarkan oleh Nabi, tapi diakui oleh Nabi, namanya takriri, pengakuan
Nabi. Salat tarawih Nabi kan 11. Kok kita salat 23? Dari mana? Riwayat Umar Ibn Khattab. Diakui kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabatku itu semuanya seperti bintang. Bi aihi muqtadaitum, siapa yang kamu ikut dia, ihtadaitum, kamu dapat hidayah. Kita pegangnya di situ. Makanya kita sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Sekianlah kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina wa waffiqna ila haqqi ila tariqil mustaqim wa najjina minal qawmiz zalimin wa tawaffana wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.